Oke, kita akan mulai belajar tentang bab baru. Materi dari bab ini adalah listrik statis. Nah, di listrik statis ini kita akan belajar tentang interaksi antara muatan-muatan. Jadi, apa yang kita pelajari itu adalah lebih ke muatan-muatan yang berinteraksi dan menghasilkan sesuatu. Apa saja yang mereka hasilkan, nanti akan ada gaya, kemudian ada medan listrik, setelah itu akan ada potensial listrik dan juga ada energi potensial listrik. Nah, karena kita membahas tentang muatan-muatan, berarti nanti lebih banyak kita akan mengenal tentang elektron, proton, dan seperti itu. Cuman kalian harus terbiasa untuk menghafalkan nilai muatannya nanti ya. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah tentang gaya kolom. Gaya kolom itu apa? Nah, jadi gaya kolom ini adalah interaksi antara dua muatan yang kemudian menghasilkan gaya. Nah, kita akan ulang apa yang kalian pelajari waktu SMP. Kalau ada muatan positif dan muatan positif seperti ini, seperti gambar ini, positif dan positif yang terjadi antara kedua muatan itu adalah saling tolak menolak. Jadi gayanya seperti ini. Nah, begitu juga ketika ada dua muatan, negatif dan negatif, berinteraksi, maka juga akan terjadi gaya yang tolak menolak seperti ini. Nah, tapi kalau ada muatan positif dan negatif berinteraksi, maka akan terjadi gaya tarik-menarik di antara mereka seperti ini. Nah, apa sih rumusnya gaya kolom itu? Oke, gaya kolom sendiri dirumuskan F sama dengan F. Ini saya tambahin C juga boleh, gaya kolom. K, Q1, Q2 per R kuadrat dengan nilai K itu adalah tetapan, besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9, satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, kemudian dikali Q1 itu muatan pertama, Q2 besar muatan kedua, dan R kuadrat, R itu adalah jarak antara kedua muatan. Nah, perlu diingat lagi kalau kita ngebahas gaya, sudah jelas bahwa mereka adalah besaran vektor. Nah, karena dia besaran vektor, kalian juga harus ingat lagi tentang penjumlahan vektor di sini, dan pasti nanti di sini dia punya arah. Oke, nah sekarang kita coba ya untuk soal yang simple dulu saja. Di sini saya punya muatan positif, besarnya misal 2 mikrokolom. Dia berinteraksi dengan muatan negatif, besarnya 3 mikrokolom. Kemudian keduanya terpisah pada jarak 10 cm. Nah, di antara kedua muatan ini, berapa besar gaya interaksi atau F kolomnya dan kemana arahnya? Oke, nah kalau seperti ini berarti kita tahu antara muatan positif dan negatif dengan arahnya adalah saling mendekati. Seperti ini ya. F. Oke, kita sudah tahu arahnya. Sekarang kita cari besarnya dari persamaan yang ini. Oke, kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya adalah 2 mikro, berarti 2 kali 10 min 6. Q2 nya adalah 3 kali 10 min 6. Dengan jarak adalah 10 cm, saya jadikan meter adalah 0,1 atau 10 min 1 karena dikuadratkan berarti jadi 10 min 2. Begitu. Berarti 9 kali 2 kali 3 adalah 54 kali 10 pangkat 93 berarti min 1 berarti 5,4 Newton. Oke, dengan arah saling mendekati. Kemudian ini untuk soal yang hanya ada interaksi dua muatan. Bagaimana sih kalau di dalamnya itu ada 3 muatan atau lebih? Nah, saya akan kasih contoh dulu. Kalau dia muatannya itu segaris ya, semuanya segaris dulu. Di sini ada muatan positif. Saya kasih angkanya 1 mikrokolom. Kemudian di sini ada muatan negatif, besarnya adalah 2 mikrokolom. Kemudian, saya hapus ya, biar agak sedikit bagus angkanya. 2 mikrokolom. Kemudian di sini ada muatan lagi positif 3 mikrokolom. Oke. Kalau misal saya akan tanya interaksi yang dialami oleh gaya
interaksi yang dialami oleh muatan 2 mikrokolom ini yang ada di tengah. Nah, kita bisa lihat bahwa dia muatannya negatif, dia akan dapat interaksi karena muatan di kiri dan karena muatan di kanan. Oke, saya kasih jaraknya dulu, misalnya ini jaraknya di sini 10 cm. Kemudian kalau ini dengan ini adalah 20 cm, seperti ini. Terus, nah berarti kalau karena muatan ke kiri, positif dan negatif, berarti arahnya ke sini, ini saya akan sebut F1. Kemudian karena muatan yang kanan, positif negatif, berarti ke sana, namanya F2, F3 ya, F2 kan yang ini. Nah, berarti antara F1 dan F3 ini berlawanan. Kalau berlawanan, otomatis pasti mereka nanti akan dikurangi, itu kan penjumlahan vektor. Nah, berarti kita coba ya, F1 kita cari dulu. Berarti K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, dengan nilai Q1 nya adalah 1 mikrokolom, berarti 10 pangkat min 6. Q2 nya berarti yang ini adalah 2 kali 10 min 6, dengan jarak antara mereka berdua 10 cm. 10 min 1 kuadrat berarti 10 pangkat min 2 begini, berarti 9 kali 2 18 kali 10 pangkat min 1 atau 1,8 Newton. Kemudian saya akan cari F3 dulu. F3, ini F1 nya berarti ke kiri, kita akan cari F3, berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 10 min 6 dikali 3 10 min 6 juga dibagi 2 10 min 1 dikuadratkan, berarti jadi 4 kali 10 pangkat min 2. Kita hitung, ini berarti jadi 2 9 kali 3 27 bagi 2 berarti 13,5 dikali 10 min 1 berarti 1,35 Newton ke kanan begitu. Nah, terus yang ditanyakan kan F2. F2 itu berarti F1 dikurangi F3 atau F3 dikurangi F1 kurangi F3 atau F3 kurangi F1, tergantung yang besar mana. Nah, kita lihat dari sini yang besar adalah F1, berarti F1 min F3 saja begitu. F1 nya adalah 1,8 dikurangi 1,35, berarti itu adalah 0,45 Newton dengan arah besar F1, berarti arahnya adalah ke kiri. Nah, gimana kalau yang ditanyakan adalah interaksi yang dialami oleh muatan 1. Nah, muatan 1 mikro ini dia kan dapat interaksi karena muatan 2, dan jangan lupa walaupun ini jauh dia juga dapat interaksi karena muatan ke 3. Berarti di 1 mikrokolom ini dia akan dapat interaksi karena yang 2 mikrokolom, arahnya berarti ke kanan karena saling mendekati, saya tulisnya F2. Kemudian karena gaya yang 3 mikrokolom, karena positif dan positif berarti tolak menolak, jadi arahnya ke sana dong. Nah, ini namanya F3. Oke, nah apakah sama besarnya? Kita coba ya. Oke, kita berarti sekarang cari yang isi garis berbuat membedakan. Sekarang saya yang muatan 1 mikrokolom. Oke, berarti dia punya F2, saya cari dulu F2 nya, berarti adalah 9 kali 10 pangkat 9, muatannya adalah antara 1 dan 2, berarti 1 kali 10 pangkat min 6 dikali 2 kali 10 min 6. Oke, dengan jaraknya antara mereka berdua adalah 10 cm, berarti 10 min 2, ini seperti yang tadi ya. Berarti ketika dihitung adalah 1,8 Newton. Sekarang kita cek yang F3 nya. F3 apakah sama? 9 kali 10 pangkat 9, terus muatannya ini dan ini, berarti 1 kali 10 min 6 dikali 3 10 min 6, jaraknya juga antara 1 dan 3, berarti berapa? 30 cm ya, berarti 3 kali 10 min 1 dikuadratkan adalah 9 kali 10 min 2. Oke, kita bisa coret-coret, berarti jadi 3 kali 10 min 1 atau 0,3. Yang ini arahnya ke kanan dan ini arahnya ke kiri. Oke, berarti F1 nya adalah, karena besar yang F2, berarti F2 dikurangi F3.
Berarti nilainya adalah 1,8 dikurangi 0,3. Berarti 1,5 Newton dengan arah karena benangnya F2 berarti ke kanan. Nah, untuk muatan yang dialami oleh untuk gaya yang dialami oleh 3 mikro ini kalian coba hitung sendiri ya. Nah, begitu penjelasan singkat dari saya.